Baik pemirsa, untuk membahas kontroversi Al Zaitun ini sudah bergabung bersama kami Ketua Komisi Bidang Dakwah dan Ikhwan MUI, Khalil Nafis. Assalamualaikum Pak Nafis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Pak Khalil, jadi kenapa MUI tidak langsung bergerak untuk memberikan fatwa? Karena kita melihat sudah banyak ini bukti-buktinya. Ya, tahun 2002 saya pikir sudah banyak beredar di masyarakat tentang hasil kajian MUI, tapi baru menyampaikan indikasi-indikasinya. Dan pada saat itu memang lebih kental NII, dalam tanda petik adalah lebih berperspektif kanan ya. Tapi akhir ini kan banyak perubahan, sehingga banyak mungkin perspektif kirinya. Seperti halnya salam Yahudi yang disampaikan, dan bagaimana dia menyampaikan salam itu sebagaimana salamnya Nabi Musa dan seterusnya. Itu semua indikasi yang mengarah ke kiri, gitu ya, mengarah ke arah ke kiri. Jadi penelitian yang dulu kita ada itu sepertinya kurang relevan kalau menjadi landasan dalam penetapan fatwa untuk sekarang ini, sehingga diperlukan untuk penelitian berikutnya. Kita sebut dalam terminologi agama disebut dengan istiqra, melakukan penelitian, klarifikasi dan validasi, bahkan mungkin melakukan tabayun ya kepada yang bersangkutan untuk menjadikan pijakan yang sebenarnya. Tapi nyatanya kan yang bersangkutan tidak mau bertemu dengan MUI, meskipun sebenarnya pernah ketemu dengan MUI beberapa waktu lalu, cuman dia tidak memahami kalau di depannya itu adalah orang MUI gitu ya. Tapi secara formal atas nama lembaga bertabayun langsung, dia belum bersedia untuk menerima MUI. Dan itu sudah biasa. MUI dulu ketika dengan Ghafatar juga begitu, nggak mau tabayun dengan MUI. Begitu juga dulu ketika Musaddiq yang ngaku Nabi juga nggak mau tabayun dengan MUI. Jadi orang yang indikasi menyimpang tidak ketemu dengan MUI itu sudah biasa. Pak Khalil, saya ingin clearkan sedikit. Jadi MUI belum bisa untuk saat ini menyatakan bahwa ini fatwanya sesat atau tidak, itu belum bisa ya Pak? Apa yang ditunggu sebenarnya? Bisa. Jadi kita kan sudah melalui dulu klarifikasi tidak mau. Kemudian kita sudah bisa mendapatkan data-data dari yang sekitar. Mulai dari masyarakat sekitar, termasuk yang berkata kepada orang sekitar. Sekarang kan lebih mudah. Artinya digital itu bisa dijadikan, asalkan utuh dan bisa dipastikan itu valid, itu bisa dijadikan pijakan untuk kita memutuskan hukum. Hanya saja lebih valid manakala dikonfrontasi atau divalidasi dan diklarifikasi kepada yang bersangkutan. Tapi ketika tidak bisa menemui, sementara kita sudah menerima, umpamanya dari tadi hasil investigasi di Jawa Barat ya, provinsi yang dibentuk oleh gubernur menyatakan itu ada indikasi, sehingga dari data-data sekitar yang kita peroleh itu bisa jadikan pijakan untuk mengeluarkan fatwanya. Contoh umpamanya fatwa yang disampaikan oleh MUI tanpa klarifikasi ketika Panji Gumilang mengatakan kita akan nanti ada khotib dari perempuan. Kita menyampaikan kalau khotib perempuan untuk jamaah perempuan saya pikir sah dan boleh. Tapi ketika jamaahnya laki-laki itu tidak sah. Itu sudah dikeluarkan dalam fatwa nomor 23 tahun 2023. Kemarin 2 minggu lalu kita sudah keluarkan fatwanya berkenaan dengan hukum sholat Jumat khotibnya perempuan, jamaahnya laki-laki, hukumnya tidak sah. Jadi kita akan menyampaikan one by one yang memang perlu direspon secara hukum Islam. Nanti ada klarifikasi kesesatan, ada klarifikasi penyimpangan, ada klarifikasi itu khilafiyah yang memicu kontroversi kegaduhan. Jadi seperti halnya umpamanya hal yang khilafiyah tapi itu menimbulkan gaduh, itu kan bisa diproses dengan undang-undang yang lain meskipun tidak menistakan agama yang menimbulkan kegaduhan. Tapi ketika menganggap Al-Quran tidak otentik umpamanya, itu bisa dijerat dengan kesesatan karena sudah melanggar dari poin Pak Khalil, poin 5 tapi kriteria sesat itu adalah berkenaan dengan menafsirkan Al-Quran yang tidak sesuai dengan kriteria tafsir gitu ya. Pak Khalil, saya kan melihat dari MUI ini tetap ya berusaha untuk tabayun, dirangkul begitu ya Pak ya, cara-caranya untuk pendekatan dengan Al Zaitun ini. Tapi orangnya saja sudah tidak mau bertemu dengan MUI. Bagaimana klarifikasi dan juga tabayunnya Pak? Ya tidak perlu tabayun lagi, karena berarti kan orang yang seperti halnya dalam rekomendasi investigasi Jawa Barat, orang yang begitu kan ada indikasi bahwa dia memang apa yang beredar itu benar. Dan kita bisa memahami dari video-video yang dia jawab, baik-baik melalui Al Zaitun Official, baik melalui SCTV, melalui media, itu kami juga himpun semua yang dianggap ada bagian klarifikasinya, meskipun tidak secara langsung, tetapi dia menjawab dari semua
yang beredar di tengah-tengah masyarakat, dan itu bisa kita simpulkan gitu. Kan nanti pembuktiannya bisa ada tahapan berikutnya kalau pembuktian hukum ada di pengadilan. Tapi kami menghukumi sudah bisa dalam hukum Islam itu dari apa yang berkembang di tengah masyarakat dan validasinya bisa dipertanggungjawabkan, kita bisa melakukan hukum. Seperti halnya khutbah perempuan, meskipun belum pernah kelihatan khutbah perempuan depan laki-laki, kita udah bisa mengeluarkan hukumnya. Jadi Baik, Pak. insya Allah dalam waktu dekat kita juga akan melakukan hukumnya satu persatu, mana yang dianggap menyimpang, mana yang dianggap sesat. Oke, kita berharap semua ini reda, semua kontroversi dan polemik ini. Terima kasih Ketua Komisi Bidang Dakwah dan Ikhwan MUI, Khalil Nafis. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.